Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Aisyah. Saya dari TK Bina Putra. Alhamdulillah saya diamanahin untuk membersamai kelompok belajar usia 5-6 tahun. Insya Allah saya akan membagi praktik baik, yaitu penerapan gaya belajar melalui metode pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat baca anak. Ada beberapa kekhawatiran orang tua siswa kelompok usia 5-6 tahun, anaknya belum siap masuk ke jenjang sekolah dasar dan menghadapi tantangan era digital sehingga mempengaruhi minat baca yang rendah, menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2019, dari jumlah siswa kelompok usia 5-6 tahun, jumlah siswa 28 orang, 13 orang kelompok usia 5-6 tahun, hanya 23% anak menunjukkan hasil belajar sesuai dengan harapan. Dan 77% hasil belajar anak mulai berkembang. Berdasarkan uraian dan keadaan yang terdapat di lapangan itulah, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Anak-anak sering merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak di kelompok usia 5-6 tahun masih kesusahan dalam membaca. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan membaca, dapat dilakukan melalui kegiatan membaca yang menyenangkan dengan metode Cantoroudou agar peserta didik kelompok B di TK Bina Putra lebih terstimulus sehingga mampu mengembangkan kemampuannya dalam membaca awal. Orang tua dan era digital ini, maka di sekolah TK Bina Putra melakukan praktik baik, yaitu penerapan gaya belajar melalui metode pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan minat baca anak. Sehingga anak tidak merasa dipaksa untuk membaca. Mereka menagih untuk terus main kartu baca. Dengan main kartu baca yang menyenangkan, anak-anak begitu antusias sehingga dalam beberapa bulan di semester 1 ada beberapa anak yang sudah pandai membaca buku cerita. Prinsip metode ini mengembangkan aspek visual, auditori, dan kinestetik. Selain metode di atas, media lainnya digunakan di TK Bina Putra ada kartu bergambar, puzzle, papan magnet, kartu baca, dan buku cerita pada metode Cantoroudou. Metode Cantoroudou dalam mengembangkan pembelajaran pemahaman suku kata, yaitu dengan teknik cantol antara suku kata yang disampaikan melalui buku cerita, nyanyian dengan cantolan dan bermain, sehingga mempermudah anak ketika pembelajaran membaca karena menggunakan alat peraga dalam membantu menyampaikan kegiatan pembelajaran. Cerita yang disampaikan menggunakan buku cerita yang berisi setiap suku kata cantolan melalui visual, auditorial, dan kinestetik. Setelah bercerita, siswa bermain kartu. Kartu baca yang dimainkan oleh anak, jika selesai salah satu kartu baca, bisa dibawa ke rumah masing-masing sebagai reward. Dengan syarat, orang tua harus mereview kartu yang diperoleh anak di sekolah. Belajar bersama orang tua di rumah dan mereview kartu baca merupakan titik penting pendampingan orang tua di rumah. Anak yang sudah menyelesaikan kartu baca ini, dari mulai kartu bacanya temannya baju, ba, bi, bu, be, kemudian temannya cabe, ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya, maka siswa tersebut akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu main buku cerita. Langkah-langkah praktik baik pembelajaran metode Cantoroudou sebelum dilaksanakan. Guru diwajibkan pelatihan selama 2 hari sampai mendapatkan sertifikat pelatihan dan dinyatakan boleh mengajar dengan metode Cantoroudou. Melakukan pengimbasan kepada guru yang belum pelatihan. Mensosialisasikan kepada orang tua dan mempraktekkan metode baca Cantoroudou supaya orang tua bisa mereview di rumah. Langkah-langkah proses pelaksanaan pembelajaran membaca awal dengan metode Cantoroudou. A.
Memperkenalkan alat peraga yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan langsung oleh anak-anak. Misalkan, baju dapat dipakai langsung oleh anak saat kita akan memperkenalkan barisan suku kata temannya baju. Ba, bi, bu, be, bo. B. Membacakan sebuah cerita singkat lebih dahulu sesuai dengan cantolan baris suku kata yang akan disampaikan. Sistematika penyampaian metode cantolodo mengenalkan suku kata disampaikan dengan cara A. Prolog, B. Mengenalkan cantolan, C. Membariskan, D. Memanggil, E. Bernyanyi, F. Mengacak, G. Membariskan, H. Memanggil, I. Bernyanyi, J. Membariskan, K. Memanggil, L. Mengacak, M. Bergandengan, N. Membariskan, O. Disembunyikan, F. Membariskan, Q. Menjelaskan kegiatan, dan terakhir evaluasi kartu. Agar anak tidak bosan dan jenuh dalam menghafal barisan suku kata lewat kartu baca, yaitu dengan bernyanyi bersama sesuai dengan kartu baca. Lagunya pendek dan mudah diingat oleh anak, sehingga anak merasa senang bernyanyi sambil mengingat barisan kata. Guru dapat mengingatkan kembali bahwa masing-masing cantolan memiliki barisan atau kelompok suku kata. Permainan tebak suku kata, salah satu suku kata dari barisan ditutup atau dibalik oleh guru. Kemudian anak disuruh menebak suku kata apa yang hilang dan barisan tersebut. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan suku kata yang hilang berbeda-beda. Menggandengkan suku kata menjadi sebuah kata yang bermakna maupun tidak bermakna yang terdiri dari dua suku kata. Strategi mengajarkan kegiatan membaca kepada anak. 1. Membaca buku cerita bergambar. 2. Mengajak anak bermain mencari huruf yang telah ditentukan. 3. Mengajak anak menebak kata. 4. Mengenalkan huruf atau kata dan menuliskan kembali huruf. 5. Bermain puzzle. 6. Berkegiatan bermain mencari kata dan dihubungkan dengan benda. 7. Mencari jejak. 8. Bermain memasangkan gambar dengan tulisan. 9. Mengucap syair. Demikianlah praktik baik dari kami TK Bina Putra, yaitu penerapan gaya belajar melalui metode pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan minat baca anak. Mudah-mudahan praktik baik kami bermanfaat, khususnya untuk di lingkungan TK Bina Putra, umumnya untuk mama-mama hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.